tidak membiarkan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Di semua jalan, di setiap waktu Dia selalu ada bagi kita untuk menolong kita. Dia berikan firman-Nya, Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia berikan kasih-Nya untuk membawa kita senantiasa berkemenangan. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih firman dan Roh Kudus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan-Nya yang ajaib, Tuhan menolong kita dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus-Nya dan kasih-Nya. Haleluya. Tiba saatnya kami buka ruang kesaksian. Bagi saudaraku yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk menyaksikan perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kami persilakan tangkap pujian kita, kuasa nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus.
wabarakatuh. Ya. Aku yang dipanggil itu aja biar nggak strong dia. Shalom bagi kita semua. Shalom. Saya ingin menyaksikan kebenaran Tuhan. Sebenarnya saya seharusnya bersaksi itu sebulan yang lalu, di mana saya pada 2 bulan yang lalu saya sudah dipecat dari MSC Mediation Courses dikarenakan katanya saya itu mengambil yang lain, bahkan saya dilarang untuk membuka privat. Nah, saya mengambil satu sisi mungkin ini jalan Tuhan. Saya dipecat situ. Waktu dipecat saya ngedrop. Saya bilang sama abang maafkan saya bilang orang tua maafkan saya. Lalu saya tidak berpikir selesai saat itu. Saya berpikir, Tuhan, aku bekerja untuk pekerjaan-Mu. Saya punya penghasilan untuk memuliakan nama-Mu. Kenapa Engkau sampai di sini saja? Lalu saya berdoa, saya berpuasa, lalu saya digerakkan Tuhan untuk mengambil terobosan baru. Saya buka ini, saya buka marketing, saya buka semua. Puji Tuhan sekarang makin besar dan makin jaya. Dimana sekarang bawahan saya itu sudah 5 orang. Mereka itu rata-rata dari Unimed, termasuk adik saya juga saya pakai dari balai karena dia sudah selesai sekolah. Saya panggil ke sini, lalu saya kasih dia juga job. Jadi saya mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu berkehendak, maka semuanya akan jadi. Dan sekarang saya digerakkan Tuhan, di mana pada saya mohon doa kepada kita semua. Di Tanjung Balai sedang ada pembangunan gereja, itu nanti gereja itu akan diserahkan kepada GPT. Jadi saya digerakkan Tuhan untuk membantu, mensupport gereja di situ. Dan puji Tuhan saya selalu berdoa dan selalu ada penambahan murid. Di mana penambahan murid itu saya sisihkan sebagian untuk pekerjaan Tuhan, dan adik juga saya bilang sisihkan juga supaya kamu bisa seperti saya. Dan adik juga pernah mau stop karena dia saya kasih anak autis. Kami ada murid anak autis, saya kasih sama si adik ini, dan dia hampir stop. Saya kuatkan dia, kamu bisa menyelamatkan orang autis, kamu bisa ngajar orang autis, nama Tuhan itu bermuliaan. Terima kasih. Saya mohon bantu doa kita semua supaya saya terus bisa berdiri dan selalu bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada yang mau bersaksi, kami silakan langsung saja. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian saudara kita Yohanes. Sungguh senantiasa dituntun Tuhan. Selalu kehendak Tuhan dinyatakan, selalu pertolongan Tuhan dinyatakan, dan kita doakan seperti kerinduannya, kita Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Juga saya juga mau bersaksi, sementara kesaksian saya kemarin itu masih gantung. Saya bisa saksikan, dan sudah bersyukur boleh kami nikmati semuanya karena Tuhan Tuhan, juga karena doa dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, dan kita semuanya, dan saya selamat tiba di tempat ini. Satu hal yang saya mau saksikan adalah seperti ini. Firman Tuhan ada pernah mengatakan dalam kitab Amsal, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Itu kata penulis Amsal ini. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Yang mau saya saksikan adalah jalan kapal di tengah-tengah laut. Setelah saya berangkat ke sana, ada pemahaman yang baru bagi saya. Kenapa dikatakan kapal di tengah-tengah laut? Bukan di pinggir laut, bukan di berdaulat, tapi di tengah-tengah laut. Satu hal yang saya lihat di sana, saya keliling kapal itu pas di tengah-tengah laut, tidak ada nampak daratan. Tidak ada nampak daratan. Jadi saya tanya kawan-kawan kita, ini kemana arahnya ini? Ke sana. Dari ke sananya. Mundurnya ini, majunya ini. Jadi kita nggak tahu arahnya kemana. Nggak tahu arah kapal kemana.
saat lagi di tengah-tengah laut. Kalau zaman sekarang mungkin itu sudah bisa dijawab sebenarnya. Jadi ada 3 hal yang saya dapat di sini sehingga kapal bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang pertama itu kompas. Yang kedua kemudi, itu sudah ada di Alkitab, di kitab Yakobus. Yang ketiga itu sauh atau jangkar. Ini sangat menentukan dalam perjalanan kapal sampai ke tujuan. Yang belum dijelaskan di Alkitab dan tidak ada di tujuan kita itu kompas. Padahal itu sangat menentukan perjalanan kapal. Karena kompas itu fungsinya adalah menentukan arah angin, mata angin, tujuan, posisi mereka. Di sana ada barat, timur, laut, tenggara. Kalau misalnya ke timur, misalnya dari kompas mereka tahu ke timur. Dari kompas tahu mereka bahwa jalan mereka salah. Dari kompas tahu mereka jalan mereka keliru, menyimpang dari jalan sebelumnya. Dari kompas mereka tahu. Jadi fungsi kompas itu adalah menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Jadi saya berpikir kalau di Alkitab apa namanya? Apa di Alkitab? Disesuai dengan fungsinya saya cari di Alkitab. Jadi saya dapat di kitab Yesaya 40:17. Yesaya 40:17 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Artinya ada firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita. Jadi kompas ini menurut saya dan sesuai juga dari Alkitab, bukan saya karang-karangnya. Dia menunjukkan arah yang harus kita tempuh. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita butuhkan agar kita senantiasa berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita Mazmur mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga dia tidak berjalan dalam kegelapan, tidak tersesat, karena ada firman Tuhan yang menuntun dia sampai ke pelabuhan. Kapal di tengah-tengah laut itu gambaran kita yang sedang berada di tengah-tengah dunia. Kalau kapal dalam kegoncangan di tengah-tengah laut, yang dibutuhkan satu lagi itu jangkar. Jangkar itu sangat dibutuhkan agar kapal tidak bergeser, agar tidak menyimpang oleh karena arus laut, tetap berada di tempatnya. Saat kapal tidak berjalan, tetap di tengah-tengah laut. Jangkar sangat dibutuhkan. Kalau kita katakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan Yesus sudah masuk sebagai perintis bagi kita. Pengharapan kita apa? Yesus sudah tentukan pengharapan kita, yaitu sampai di belakang tabir. Itulah pengharapan kita. Di belakang tabir ada apa? Daud perjanjian, berbicara hubungan nikah, mempelai pria surga dengan mempelai perempuan. Itulah pengharapan kita yang membuat kita tidak goyah walau goncang dunia ini. Dan ada firman Tuhan yang menuntun kita, dan firman Tuhan juga mengendalikan setiap kehidupan kita, sehingga ucapan-ucapan bibir kita ini, lidah kita ini tidak lagi digerakkan oleh api neraka sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Yakobus. Kalau ada firman Tuhan, lidah kita ini digerakkan oleh firman Tuhan, karena Al-Quran juga mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi kalau lidah kita yang memancarkan kehidupan, biarlah kita senantiasa memiliki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berikan kompas bagi kita yang mengarahkan perjalanan kita tetap berada di jalan yang benar, di jalur-jalurnya Tuhan. Kita sampai kepada tujuan kita, pengharapan kita, sampai kepada pernikahan, mempelai pria surga dengan kita semuanya, pesta kawin anak domba. Itulah tujuan kita. Kita membutuhkan firman Tuhan. Terlebih menghadapi akhir zaman ini, kita membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menilai, firman Tuhan pegangan hidup kita, karena firman Tuhan yang digenapi. Bukan filosofi, bukan apa kata orang, bukan kemajuan teknologi, tapi firman Tuhan yang mengubahkan segalanya untuk masuk rencana Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita pegang, itulah menjadi kehidupan kita. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya, sehingga kita tidak perlu heran lagi kenapa ada kapal di tengah-tengah laut bisa sampai ke tujuan, karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kita menuntun kita sampai kepada pernikahan anak domba Allah. Puji Tuhan. Demikianlah kesaksian saya, dan langsung kami dengan persembahan pujian dari Sangkor. Langsung saja.
sungguh indah. Suatu pujian yang membuatkan kita jangan pernah berhenti berharap. Seperti Bapak Abraham, walaupun tidak ada dasar bagi dia berharap, tetapi dia tetap berharap karena dia percaya akan janji Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita berikan persembahan kita, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, sangat baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan nikmati sepanjang minggu ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan menuntun kami Tuhan. Dan hari ini kami datang beribadah kepada mempersembahkan puji-pujian kami dengan kerinduan kami kiranya berkenan kepada Tuhan. Berikan dupa yang berdoa harum di hadirat Tuhan. Juga kami bawa persembahan kami dan kami percaya kasih-Mu nyata. Kau membalaskannya berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tangkap pujian kita. Sungai Sukacitamu. Kita berikan persembahan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan, agar kita sungguh merasakan kasih-Nya. Kita buka hati kita buka pikiran kita, maka camahan Tuhan bagi kita akan terjadi. Kita akan mengerti jalan-jalan Tuhan, kita memahami akan rencana Tuhan, dan kita selalu dikuatkan, dihiburkan, bahkan dibaharui. Firman Tuhan bermanfaat bagi kita, memperbaiki kesalahan, mengoreksi kita, menuntun kita di jalan yang benar, memperlengkapi kita untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri. Tangkap pujian kita, itu kita sambut firman Tuhan. Memandang-Mu, nyatakanlah firman-Mu.
firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Curahkan kasih-Mu, menjamah kami, menaungi kami. Dan itu yang kami rasakan dalam hidup kami. Dalam kelemahan kami nyatakan kuasa-Mu, kuasa yang ajaib, memberikan kekuatan yang berlimpah dalam hidup kami. Hidup ini ada dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Sampai masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Siang ini urapi kami, sehingga firman-Mu jelas kami mengerti. Firman-Mu akan jadi praktik, bahkan firman-Mu akan sanggup mengubahkan kami Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam puji-pujian kami Engkau berhadirat ya Tuhan. Dan kami percaya, kami merasakan hadirat Tuhan. Dan ibadah kami ini ibadah yang langsung terhubung di dalam kerajaan sorga. Banyak hal yang dapat kami alami, tapi semua itu rencana Tuhan selalu berikan kekuatan yang berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera, ketenangan, bahkan semua fasilitas ibadah ini Kau lindungi Tuhan. Sejauh mana saudara-saudara kami bisa mendengar firman-Mu, urapilah sehingga mereka dapat juga mendapat berkat dari Tuhan. Kami bersyukur menyambut berkat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kita semua, tema kita hari ini saudara-saudara, hidupku berguna bagi Tuhan. 3 kali kita sebut, hidupku berguna bagi Tuhan. 1, 2, 3. Hidupku berguna bagi Tuhan. Sekali lagi, hidupku berguna bagi Tuhan. Sekali lagi, hidupku berguna bagi Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bersyukur kita saudara-saudara, anugerah Tuhan yang begitu besar sehingga kita bisa ada hari ini. Walaupun kita menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah-masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, tapi kita sangat percaya masalah apapun itu, pergumulan apapun itu, di balik semua itu supaya kita belajar menggunakan iman kita. Gunakan iman kita saudara-saudara, bahkan ketika ada hal-hal yang gak sanggup kita atasi, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Ya, yang kita pikirkan buruk, tapi rencana Tuhan itu selalu baik. Saudara-saudara kita tadi bersaksi si Yohanes, kita juga semua pengalaman-pengalaman yang sama saudara-saudara. Ketika ada hal yang nampaknya tidak mampu kita lagi, ketika kita berdoa, Tuhan akan memampukan kita saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Siang hari ini tema kita lanjutan dari tema di hari PA kemarin saudara-saudara sekalian. Ya, jangan rusak minyak dan anggur. Ya, karena di kegerakan kuda hitam terjadi kelaparan, terjadi kerusakan, sampai manusia bersuasana maut. Coba digambar PA kemarin masih ada di situ ya. Jadi lanjutan ini saudara-saudara sekalian, supaya kita tahu persis kemana kita berlindung. Ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini saudara-saudara sekalian. Ya, tema PA kemarin masih ada di situ kan. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, kita menghadapi kegerakan kuda. Ya, ini kuda itu kekuatan yang sangat hebat saudara-saudara. Ya, namanya 4 ini kuda dan penunggangnya. Pertama kuda putih. Ya, kuda putih. Kuda putih ini dan penunggangnya, ini kegerakan yang membawa kita kepada kegerakan hujan akhir. Jadi kita harus mengalami penyucian sampai kita masuk kepada kegerakan hujan akhir. Apa itu kegerakan hujan akhir? Membawa jiwa-jiwa. Sudah saatnya jiwa-jiwa ini dibawa kepada Tuhan. Ya, kegerakan hujan akhir membawa jiwa-jiwa sampai masuk pada pembentukan tubuh Kristus.
Ini kegerakan, saudara-saudara. Makanya kesempatan bagi kita, keluarga kita belum bertobat, siapapun kita bawa, ya, mulai dari membawa dalam doa, membawa kepada Tuhan, membawa ke gereja, membawa tergembala. Ini kegerakan, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak ikuti kegerakan ini, akan masuk kepada kuda hitam, kelaparan, kerusakan, suasana maut, saudara-saudara. Ini kegerakan pertama, kegerakan kuda putih, saudara-saudara. Baru ada kegerakan kuda merah, saudara, gambarnya di situ ya. Kuda merah, apa ini kegerakan kuda merah? Membawa perdamaian, ya, kegerakan perdamaian. Ini kegerakan besar, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia penuh kebencian, di tengah-tengah dunia yang banyak masalah, membuat hidup ini tidak damai, membuat hidup ini benci. Tapi ikuti dulu kegerakan kedua, kuda merah, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak ikuti kegerakan kuda merah ini, nanti damai sejahtera dicabut. Wah, kalau sudah damai sejahtera dicabut, inilah akan masuk kepada kuda berikutnya, saudara-saudara. Dua kegerakan dulu kita ikuti. Kegerakan penyucian untuk masuk ke gerakan hujan akhir, membawa jiwa-jiwa. Semua kita bawa jiwa. Di surga itu gak pernah bahagia kalau saudara kaya, suara pandai. Gak ada sukacita di surga di situ. Sukacita di surga ketika kita membawa jiwa. Jangan kita anggap surga sukacita lah, ya aduh gajiku besar, uangku banyak. Enggak. Surga gak sukacita. Sukacita di surga ketika saudara bawa jiwa, mendoakan jiwa. Oh, itu surga, sukacita saudara mendoakan jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Entah yang sakit, entah yang susah, yang tak bawa kepada Tuhan. Ini kita harus pelajari lagi, saudara-saudara. Saya tekad saya dulu masih muda selalu. Biar gak punya apa-apa, yang penting keluargaku kubawa sama Tuhan. Kubawa sama Tuhan. Gak punya apa-apa, gak punya uang, gak punya apa, tapi ada kerinduan. Gimana ini saudara saya, keluarga saya? Ayo bawa dalam Tuhan. Kerinduan sama harus saudara miliki. Ya jangan, yang penting aku sudah selamat, mau pemilikku hancur, mau apa, jangan. Kita egois, saudara-saudara. Ayo, ini kegerakan. Ya, yang kedua kegerakan perdamaian. Coba belajar kita berdamai. Ya, nggak ada gunanya kita musuh-musuhan. Kebencian itu menyusahkan. Kita ingat keluarga Yusuf. Berapa mereka bersaudara dilanda kebencian, susah sendiri masa depannya. Tapi Yusuf belajar damai. Masa depan sampai bisa mengatasi masalah-masalah yang besar. Ini dulu, saudara-saudara. Kegerakan dua dulu ya, kegerakan kuda putih. Baru kegerakan kuda merah, saudara-saudara. Nah, kalau kita sudah lewati ini, maka ada kemampuan bagi kita melewati kuda berikutnya, kuda hitam. Ya, itu kuda hitam. Ini mengerikan, saudara-saudara, kuda hitam ini ya. Dia kalau sudah bergerak kuda hitam ini, maka ada 3 dilakukan. Pertama, terjadi kelaparan, secupak gandum sedinar. Aduh, ini menyusahkan sekali. Kelaparan ini, saudara-saudara. Yang kedua, kerusakan. Waduh, kerusakan anak-anak, kerusakan semua, kerusakan ekonomi, kerusakan alam. Banyak sekali kerusakan ini. Karena nggak masuk penyucian berdua tadi, nggak masuk ke gerakan hujan akhir, nggak ada perdamaian, maka akan masuk, saudara-saudara sekalian. Bisa saya bilang lanjutkan mana ini? Ini kerusakan, saudara-saudara ya. Keterangan 1 dulu. Keterangan 1. Nah ini saudara, maka kita bersyukur kita hari-hari ini, ya. Nah kalau enggak kita masuk proses kegerakan hujan akhir, tidak berdamai, ini yang pertama, terjadi kelaparan hebat. Saudara, kalau kita nggak ikuti rencana Tuhan, kalau kita tidak diselamatkan, saudara tengok dunia ini kelaparan, ya, terjadi kelaparan. Kalau kita nggak berdamai, susah ekonomi kita. Makanya selalu saya bilang ini, kalau mau ekonomi kita berhasil, sebelum kerja kita berdamai. Saya selalu alami dulu anak-anak saya, sebelum berangkat sekolah, salam cium tangan, begitu ini. Sekarang udah pada besar mereka nggak lakukan lagi. Dulu mulai dari SD, setiap berangkat, Pak, permisi Pak, cium tangan, baru berangkat, damai. Semua kita, saya setiap pergi kemana-mana harus damai, karena berkatnya besar. Coba saudara pengalaman, pergi kita mau ke satu tempat nggak berdamai, susah rezeki kita. Kalian mau jualan misalnya, nggak berdamai, rezeki kita diambil orang, susah kita, saudara-saudara. Berdamai dulu, ya. Nah, akibat tidak ada penyucian, tidak ada damai, maka terjadi kelaparan ini. Secupak gandum sedinar harganya. Tahu secupak gandum itu seharusnya, secupak gandum ini gaji sehari manusia waktu itu sedinar. Jadi dia hanya dapat secupak gandum. Secupak gandum itu hanya makanan 1 orang.
Jadi gaji sehari hanya dapat dimakan satu orang. Itulah artinya ini. Gimana istrinya? Gimana anaknya kelaparan? Inilah nanti saudara-saudara. Kalau kita nggak masuk ke gerakan ini, nggak masuk kepada kegerakan perdamaian ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, terjadi kerusakan. Saudara, kalau nggak masuk kita kepada kegerakan hujan akhir, nggak berdamai, rusak kali kita. Kerusakan terjadi. Coba kalau nggak berdamai, rusaklah rumah tangga kita, rusak anak-anak kita, rusak masa depan kita. Kemana-mana kita berada kalau nggak damai, rusak. Inilah yang kedua, saudara-saudara. Terjadi kerusakan. Nanti kita pelajari siapa yang tidak dirusak. Hanya dua yang nggak dirusak ini. Apa itu? Minyak dan anggur. Inilah tema kita nanti. Kenapa minyak diistimewakan, tidak dirusak? Karena minyak itu dibutuhkan oleh Tuhan untuk pelita emas. Berguna bagi Tuhan. Tema kita hari ini, saya berguna bagi Tuhan. Kalau saya berguna bagi Tuhan, saya dilindungi Tuhan, saya dipakai Tuhan, saya sangat dikasihani dan sangat dibutuhkan oleh Tuhan. Ini nanti minyak. Anggur. Kenapa anggur tidak dirusak? Yang lain dirusak loh saudara-saudara. Ya, semua dirusak. Dua ini, apa itu anggur? Karena pengusahanya adalah Tuhan. Akulah, kamulah, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus. Bapakulah pengusahanya. Hanya saudara yang berlindung sama Tuhan. Hanya kita yang ada di wilayahnya Tuhan, kita tidak dirusak. Yang lain habis semua. Sampai dunia ini akan hancur, saudara-saudara. Hanya minyak dan anggur. Yang terakhir, yang ketiga. Apa ini kalau kita tidak mau mengalami penyucian, tidak mau berdamai? Inilah saudara-saudara, terjadi suasana maut. Ini anak siapa ini nggak ngerti saya cari di Google. Inilah saudara-saudara, kasihan kali ini. Makan tidak makan. Kenapa? Karena keluarganya nggak masuk ke gerakan hujan air. Ayah ibunya nggak selamat. Hanya cari uang, mungkin cerai, mungkin makan aja terancam ini, saudara-saudara. Makan terancam. Ya. Kenapa itu tadi, saudara-saudara? Inilah. Nggak masuk ke gerakan, nggak berdamai. Mungkin suami istri sudah cerai. Anak-anak beginilah, makan pun tidak jelas. Pakaiannya pun tidak jelas. Siapa yang disalahkan kalau sudah begini? Walaupun pemiliknya, beremonya itu, enggak beriku itu katanya. Ya, saudaramu itu semarga dengan kau. Oh, enggak saudara itu. Kalau sudah susah begini, semua orang menghindar. Kenapa ini saudara-saudara? Nggak masuk ke gerakan hujan air, nggak berdamai. Siapa yang sengsara? Anak-anak. Coba kalau orang tua nggak masuk diselamatkan, nggak masuk ke gerakan hujan air, nggak berdamai. Anak-anak, makanya bersyukur anak-anak kita sekarang. Orang tuanya ke gereja, orang tuanya hamba Tuhan. Walaupun sangat sederhana, nggak pernah kita dibiarkan begini. Suasana maut, nunggu-nunggu mati. Ya, nunggu-nunggu mati ini, saudara-saudara. Nah, makanya marilah ikuti sampai nanti kita masuk ke gerakan kuda yang keempat, namanya kuda kuning hijau. Oh, ini sudah yang pengendaranya maut. Ini suasana maut, nanti semua seperempat dari ini kena maut, semua kena maut. Gak tahu saya nanti akhir zaman bagaimana ini kalau sudah masuk kepada kegerakan kuda yang keempat ini, saudara-saudara. Tapi hari ini tema kita, ya kita baca Wahyu pasal yang ke-6. Udah dulu ini siwilah tema kita hari ini. Hanya dua yang tidak dirusakkan, saudara-saudara. Tiga, tapi Alkitab mengatakan dua ini saja. Janganlah rusakkan minyak dan anggur. Kita baca bersama ini, saudara nikmati. Wahyu pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama keras suaranya dengan yakin percaya pengertian. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar."
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Iya. Hanya dua ini dilarang Tuhan kepada penunggang kuda hitam ini. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Nah, inilah semua rusak, saudara-saudara. Sebab sekarang ini banyaknya kerusakan-kerusakan. Ya, anak-anak kita sudah mulai rusak. Ya, kerusakan anak-anak kita berbeda di zaman kami dulu. Ya, di zaman kami dulu, waduh, kalau berjalan aja tangannya harus ke depan dulu, permisi, satabi, begitu. Coba anak-anak kita sekarang sudah di situ, orang tuanya lewat kata permisi pun enggak. Coba, karakternya, tingkah lakunya sudah sangat sulit sekali. Belum lagi yang lain-lain. Kalau saya, mama saya, kebetulan mama saya pulang, holani bolang saya, nggak takut, biar apa yang terjadi. Kita biarpun sudah kita bolang, kita marah-marahin, nggak ngerti anak-anak kita. Ini kerusakan-kerusakan loh, saudara-saudara. Entah karena peradaban, entah karena tontonan, entah karena apa, banyak sekali kerusakan anak-anak kita. Kalau kita dulu, waduh, makan tidak usah disuap-suap. Makan, kata langsung rebutan, duduk semua di situ. Juga kebagian anak-anak kita, suruh makan setengah mati, harus disuapi, dan banyak-banyak lagi kerusakan-kerusakan ini, saudara. Belum lagi pergaulan-pergaulan. Ya, belum lagi, banyak sekali kerusakan-kerusakan ini, saudara-saudara. Nah, kenapa kerusakan? Jawabannya nggak masuk kepada kegerakan hujan air, nggak masuk di dalam perdamaian. Coba anak-anak kita ini sekarang, coba kalau anak-anak kita ditegur, tersinggung, cepat kau pulang ya. Nanti lama, lama ini merepet kali, lebih keras suaranya. Coba hebatnya kerusakan-kerusakan ini. Ya, di dulu kita nggak gitu, saudara-saudara. Ya. Pulang sekolah masih ke ladangnya kita, di ladangnya sudah disiapkan ubi makanan kita. Gitu dulu. Tapi kerusakan sangat luar biasa hari-hari ini. Nah, kalau kita nggak masuk ke gerakan hujan air, tidak masuk kepada kegerakan perdamaian ini, kelaparan pasti terjadi. Saudara akan mengalami kehancuran ekonomi. Ya, karena nggak terjadi perdamaian. Ya, rumah tangga suami istri berantem. Suami nyimpan uangnya sembunyi-sembunyi, istri juga korupsi uang, nggak beres. Ya, kalau terjadi kelaparan, nggak berdamai. Tentang uang nggak berdamai. Coba kalau tentang uang kita berdamai, ya, nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Saya dari kecil, dari membina rumah tangga, ini istri saya masih ada sini anak-anak saya. Terbuka saya keuangan. Ya, si Petrus sama si Lian bilang, udahlah, kalau kalian mau jajan seperti kawan kalian, jajanlah 1 hari, tapi seminggu nggak makan. Siap? Oh, enggak lah, Pak. Ya. Kalau kamu ikuti kawanmu pakaian begini, sepatu begini, ayo belikan, tapi seminggu enggak makan, gimana? Oh, enggak lah, Pak. Terbuka saya keuangan, sudah istri saya, semua kita. Jangan kita enggak jujur dalam keuangan, enggak berdamai dalam keuangan. Susah sekali. Ya. Mulai dari keuangan. Mamon itu hamba yang baik bagi kita. Istilah hambon ya. Mamon. Kalau mamon itu dia bisa menjadi hamba yang baik, kita suruh, kita gunakan. Tapi satu kali dia menjadi tuan dalam hidup kita, satu kali mamon itu jadi tuan bagi kita, susah kita dibuatnya. Susah kita dibuat mamon ini. Makanya uang itu gunanya kita perintah, kita gunakan. Jangan kita sayang-sayang. Jangan kita diatur uang. Uang yang harus mengabaikan mamon harus kita buat jadi hamba kita. Sempat mamon itu menjadi tuan. Itulah kerusakan-kerusakan. Ibrani mengatakan, ya, cukupkanlah dirimu dengan uang. Kalau menjadi hamba uang, hancur-hancuran. Kerusakan-kerusakan itu mulai dari nggak beres dari keuangan. Ya, jadi hari ini supaya tidak terlalu mutar-mutar saya, saudara-saudara, tema kita adalah jangan rusakkan anggur. Ya. Minyak dan anggur dulu, saudara-saudara. Udah keterangan pertama sih bilang, ya. Kenapa sih minyak ini nggak dirusakkan? Ya. Semestinya 3, gandum, minyak, dan anggur. Tapi Alkitab bilang, kita ingat saja ayatnya, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ya. Kenapa minyak nggak rusak? Karena dibutuhkan untuk di ruangan suci, supaya terang di ruangan suci ini tidak gelap. Harus ada pelita emas
Dan di pelita emas kaki Gideon ini ada minyak, saudara-saudara. Dari petang sampai kepada pagi wajib ada minyak di situ supaya pelita ini tetap menyala. Apa ini artinya minyak ini, saudara-saudara? Tuhan membutuhkan minyak ini. Ya, Tuhan melindungi minyak ini. Jangan dirusak minyak supaya ruangan suci itu, ibadah itu, hadirat Tuhan itu tetap ada terang, ada menyala, ada fungsinya. Apa artinya ini bagi kita, saudara-saudara? Ya, selama kita dibutuhkan Tuhan, minyak kan dibutuhkan Tuhan untuk pelita ini. Bilang, Tuhan, Engkau membutuhkan saya, pasti Engkau lindungi aku. Ya, aku masih dibutuhkan Tuhan. Tadi bersaksi itu bagus, itu kesaksian si Johannes. Ada kerinduan, Tuhan Engkau butuhkan saya. Pembangunan gereja butuh, di sana butuh. Itu niat kita dulu. Pasti Engkau lindungi saya, Engkau beri yang terbaik. Pasti Engkau bukakan jalan. Selama kita dibutuhkan oleh Tuhan, pasti dilindungi oleh Tuhan. Di Alkitab kita orang-orang hebat, saudara-saudara. Kalau ada niatnya, ada hal yang ingin dibutuhkan Tuhan dari hidupku. Minyak memang nanti akan habis. Ketika dia menyala, dia habis. Tapi terus dibutuhkan. Ya, selama kita dibutuhkan oleh Tuhan, pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Ya, dan ini kita ingat ini, saudara-saudara. Setiap kita yang sangat dibutuhkan oleh Tuhan, terutama untuk pekerjaan Tuhan, untuk ruangan suci, satu-satunya minyak ini harus ada. Ya, karena pelita ini menyala dari petang sampai kepada pagi, saudara-saudara. Ini harus kita pelajari sungguh-sungguh. Ya, makanya tadi tema kita, hidupku berguna bagi Tuhan supaya saya dilindungi oleh Tuhan. Berguna kita, saudara-saudara. Dan selalu kita katakan ini, ya, hidup kita dilindungi. Keluaran 27 dulu, Pak Mangunsong, silakan. Minyak untuk pelita, Keluaran 27. Ya, Keluaran 27. Sudah tengok di Alkitab saudara, karena gambar ini tetap aja di situ supaya saudara bisa temukan di Alkitab saudara. Keluaran 27. Dan selalu kita katakan, Tuhan, kalau Engkau butuhkan saya, banyak cara Tuhan untuk tidak merusak saya. Banyak cara Tuhan bukan merusak, tapi selalu membentuk hidup kita makin indah, makin indah. Tapi kalau kita nggak dipakai Tuhan, tidak berguna bagi Tuhan, gampang kali rusak, saudara-saudara ya. Bisa Pak Mangunsong 27 ayat 20, ya. Demikian firman Tuhan, Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, ya, supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, ya, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Agar tetap menyala 21. Di dalam kemah pertemuan, di depan tabir yang menutupi tabur hukum, ya, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di di hadapan Tuhan. hadapan Tuhan. Dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Terus, itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, turun-temurun. iya, sampai turun-temurun. Ini ketetapan yang tidak bisa diubah. Ya, apa ini artinya, saudara-saudara? Tuhan bilang jangan rusakkan minyak, karena minyak ini dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan. Saudara tekadkan dulu, Tuhan, butuhnya Engkau di dalam hidupku dalam pekerjaan Tuhan. Kita tanya itu. Kalau Engkau membutuhkan aku dalam pekerjaan Tuhan, pasti Engkau lindungi saya. Coba kita tengok sekarang ini anak-anak kita hancur-hancuran, dirusak. Ya, di kuliah aja sudah rusak. Karena niatnya nggak beres. Coba kalau kuliah, Tuhan, aku kuliah, niatku pakai aku untuk berguna bagimu. Kalau aku kerja nanti, saya harus berguna bagi Tuhan. Saya berguna bagi Tuhan. Ya, apa saja cita-cita kalian, anak-anak? Coba selalu niatkan itu. Tuhan, aku berguna. Kalau aku berguna, pasti Engkau lindungi. Sekolahku akan cukup, biaya cukup, semua akan baik. Entah dari mana cara Tuhan, kita nggak perlu pikirkan. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan lewat pikiran kita. Pokoknya aku serahkan dalam tanganmu. Aku bagaikan minyak dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan. Lindungi aku. Jangan rusak karirku. Jangan rusak pendidikanku. Jangan rusak masa depanku. Karena banyak yang mau rusak.
Sudah tahu kalau kita di zaman sekarang ini sedikit kita berhasil orang langsung iri, dikit aja nilaimu tinggi, temanmu bilang mulai iri. Oh, kenapa ini? Kenapa ini? Wah, coba kerusakan. Tapi katakan, Tuhan, Engkau melindungi, jangan rusak minyak itu. Ya, niatkan saudara dulu. Sama saya, niat saya dari kecil, dari saya melayani Tuhan. Niat saya bagaimana aku berguna bagi Tuhan. Bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk sombong-sombong, bukan supaya Tuhan dipermuliakan. Niatkan dulu itu. Kerja kita, apa saja kerja kita. Tuhan, kalau pekerjaan ini dibutuhkan dalam pekerjaanmu, lindungi pekerjaanku ini. Orang lain bisa di PHK, saya enggak di PHK. Atau Tuhan di PHK selalu Tuhan ganti dengan yang baru. Hebatnya kalau kita jadi minyak yang dilindungi oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Yang salah, nggak mau dipakai Tuhan, nggak berguna bagi Tuhan. Maunya berguna bagi diri sendiri, senang diri, daging selalu. Akibatnya, coba karena engkau tidak mau menjadi hambaku, Ulangan 28 itu kira-kira ya. Padahal kalau kita berguna bagi Tuhan, jadi hamba Tuhan itu berguna. Selama kita mau berguna bagi Tuhan, berguna dalam pelayanan, gak kekurangan kita, kata Alkitab. Gak kekurangan kita. Ulangan 28 coba. Karena engkau gak mau jadi hamba, gak mau berguna bagi Tuhan. Ya, suruh melayani, main-main, gak sungguh-sungguh. Apa saja pekerjaan pelayanan, udahlah asal-asalan. Oh, ini bahaya, saudara-saudara. Ya, Ulangan 28. Bisa Pak Mengusung cari ayat itu, ayat 47. Karena nggak mau berguna bagi Tuhan. Jadi niatkan kita dulu semua, Tuhan, niatku ini kalau aku kerja, ya, kalau aku kerja niatkan dulu, saya akan gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya berguna pasti dilindungi oleh Tuhan. Kerjaan apa saja, saudara-saudara ya. Ulangan 28, silakan. Demikian ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Iya, nggak mau berguna bagi Tuhan. Dia nggak mau jadi hamba Tuhan. Hamba itu kan berguna bagi Tuhan, untuk melayani, untuk mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nggak mau jadi hamba Tuhan. Dia selalu niatnya, kalau saya nanti punya pekerjaan supaya orang tahu, sekampung tahu saya berhasil. Nggak bagus niat macam begini. Kalau nanti sarjana, biar tahu orang, sarjana si Anu. Niat itu gak bagus itu. Niatkan dulu apa saja. Kalau aku kerja, aku jadi hamba Tuhan, berguna bagi Tuhan. Niatkan, saudara-saudara. Ya, cita-cita kita, semua kita. Kerja apa saja, sekolah atau apa, melayani Tuhan. Selalu niatkan, aku mau jadi hamba Tuhan, berguna. Tapi ayat ini bilang, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Dia nggak mau jadi hamba kepada Tuhan, ya, nggak mau. Aku hidup suka-sukaku. Kalau aku punya uang suka-sukaku lah, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ini bahaya ini, sudah. Karena nggak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allah terus dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Hebatnya, saudara-saudara. Kalau kita mau hamba Tuhan, mau berguna bagi Tuhan, sepertinya ayat ini sangat indah sekali. Kalau hidup kita mau berguna bagi Tuhan, hamba Tuhan, kita nikmati sukacita, kita nikmati gembira hati, kita nikmati kelimpahan segala, gak putus-putusnya berkat Tuhan. Itulah hebatnya kalau jadi hamba Tuhan. Makanya saya selalu dorong ini ya, anak-anak kita, ya, seperti saya lakukan kepada anak-anak saya selalu itu. Jadi hamba Tuhan pilihan terbaik, bukan yang lain-lain. Ketika si Petrus katakan, Pak, aku sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Oh, bagus. Ya, enggak, saya bilang, udah kau kerja sana dulu, nanti jadi hamba Tuhan, mana ada uangmu. Ya, bagus. Walaupun sekarang ini harus merangkak, harus itu memang hamba Tuhan harus begitu, mati dan bangkit. Susah dulu. Enggak langsung jadi hamba Tuhan, enggak. Susah dulu, menderita. Satu saat dinikmati. Dalam penderitaan jangan berdosa, itu saja kuncinya. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, dengan sukacita, gembira hati, kelimpahan segala-galanya. Asal saudara berguna bagi Tuhan. Aduh, namanya kalau kita dipakai Tuhan, jangankan Tuhan, dipakai seseorang kita di perusahaannya, udah bangga kali kita.
Bangga kali kita, oh aku masuk di perusahaan ini. Waduh, bangga aku, orang lain pingin ke sini tapi nggak boleh. Kerja di dunia itu loh saudara-saudara. Kalau kita kerja sama Tuhan, ya kerja sama Tuhan yang miliki langit, bumi dan isinya, menciptakan bumi ini, kita kerja sama Dia. Aduh, saya rasa nggak, ayat ini selalu bilang nggak kekurangan apa-apa kita, kelimpahan segala-galanya. Tetapi jika menolak, nah ini tadi, karena engkau menolak, maka ayat 48, karena nggak mau menjadi hamba Tuhan. 48 lagi Pak Mangunsong, silakan. Maka dengan menanggung lapar dan haus. Udah terjadi kuda hitam tadi, lapar, kelaparan, saudara-saudara, lapar dan haus, terus Dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, iya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. terus Ia akan membebankan kubu besi ke atas tengkukmu sampai kau dipunahkan. iya, sampai dipunahkan. Ya, masuk kuda hitam sampai masuk kuda kuning hitam, kuning hijau, saudara-saudara. Coba. Jadi saya bersyukur ini. Kita bersyukur saudara-saudara. Kalau mau kita dipakai Tuhan, mau berguna bagi Tuhan, kita pasti ada sukacita, gembira hati, kelimpahan segala. Tapi jika tidak, karena nggak mau menjadi hamba, menanggung lapar dan haus. Tambah lagi, apalagi telanjang dan kekurangan segala-galanya. Kalau saya boleh bilang ini, dari sekian kami sekolah Alkitab, sebagian yang sudah meninggal, saudara-saudara, ya, asal mau dia walaupun menderita, tekun ikut Tuhan, tekun berguna bagi Tuhan. Mungkin bagian kecil dia dipakai Tuhan, tidak usah seperti orang hebat kali dipakai Tuhan. Bagian kecil tapi berguna bagi Tuhan. Guru kami dulu bilang, kita ini hanya seutas rambut saja. Nggak dihitung, nggak dinilai seutas rambut. Tapi kalau kau berguna bagi pekerjaan, kau pasti dilindungi, pasti dipelihara. Nggak usah dulu aku mulai ini hebat-hebat, aku punya ini, nggak usah. Bagian kecil apapun, kalau kita berguna bagi Tuhan dalam bidang apa? Coba di pelayanan ini, di bidang apa kita berguna bagi Tuhan? Kan selalu tanya, saya di gereja ini berguna, apa sih gunaku di gereja? Berguna aku nggak di gereja ini? Berguna nggak aku di pelayanan ini? Berguna apa nggak aku untuk Tuhan? Kita tanya itu, ya. Selama kita berguna, saya bertahun-tahun jadi pengerja hanya berguna untuk ngepel, pelihara bidua gembala. Biduanya saya pelihara, saudara-saudara. Pagi-pagi jam 5 saya harus siapkan ampas tahu. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau saya berguna bagimu, nggak bakal sengsara masa depanku. Asal berguna, bidang apa saja, ya, bidang apa saja saya berguna bagi pekerjaan Tuhan. Gak bakal kelaparan aku, gak bakal telanjang aku, ya, gak bakal takluk kepada musuh. Engkau akan menjadi hamba kepada musuhmu. Coba, ini akibat gak berguna bagi Tuhan. Jadi makanya kita hari-hari ini tempatkan hidup kita. Tuhan, saya berguna seperti minyak, berguna untuk pelita emas. Saya akan dilindungi, tidak dirusakkan, tidak dirusakkan. Selama kita berguna bagi Tuhan, rumah tangga kita yang melayani Tuhan, nggak bakal dirusakkan anak-anak saya, nggak bakal rusak suami saya, nggak bakal rusak istri saya. Selalu dilindungi oleh Tuhan. Coba sekali kita nggak melayani Tuhan. Sudah tengok tadi saya saksikan teman-teman saya. Ada satu dulu teman saya, saudara-saudara sekalian, satu angkatan dengan saya. Tinggalkan Tuhan, sudah pelihara manusia-manusia najis di rumahnya, hancur-hancuran. Uangnya banyak, punya ini, punya itu, tapi hancur-hancuran. Setiap kita mau dipakai oleh Tuhan, berguna bagi Tuhan, pasti kita dilindungi Tuhan. Tapi ketika kita menolak, aduh aku gak mau lagi berguna bagi Tuhan, aku mau hidup untuk diriku sendiri, aku mau hidup supaya aku terkenal, aku mau hidup supaya aku hebat. Saat itulah kita mulai dibiarkan oleh Tuhan. Masuklah kerusakan-kerusakan ini. Ya, rusak mulai dari pekerjaan kita. Rusak ini, rusak itu. Kita tengok, saya selalu bilang ini. Setiap kita berguna bagi Tuhan, kita dipelihara Tuhan dengan ajaib. Dibela oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Niatkan hari ini, aku berguna bagi Tuhan. Tuhan, di pekerjaan ini untuk apa saya? Apa
Apa yang bisa aku perbuat? Berkhotbah enggak, puji-pujian enggak, korok enggak. Lalu apa saudara lakukan? Berguna saudara bagi pekerjaan Tuhan. Berdoa enggak? Saudara enggak berguna. Loh, kalau enggak berguna bagi Tuhan, satu saat rusak loh saudara-saudara. Ya. Makanya kita pilih, Tuhan aku berguna apa enggak? Kalau aku masih berguna, mari jangan rusak hidupku. Jangan sampai dirusak masa depanku. Kita pikir itu, kita pilih Tuhan, apa bagian saya? Berguna bagi pekerjaan Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara ya. Selama kita berguna bagi Tuhan, hidup kita tidak dirusak. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, apalagi yang tidak dirusak? Anggur. Anggur tidak dirusak. Wah, inilah saudara. Kenapa anggur tidak dirusak? Karena pengusahanya adalah Tuhan. Bapak pengusahanya. Siapa mau mengganggu ini kalau udah Bapak pengusahanya? Yesus pokoknya kita ranting-rantingnya. Waduh, gak bakal dirusak loh saudara-saudara. Ya, yang merusak itu seringkali kita merasa diri kita hebat. Ya, Yohanes, saudara-saudara. Mari, Yohanes pasal 14 atau 15. Ya, kita tengok ini saudara-saudara. Ya. Anggur dan minyak. Anggur ini. Saya kalau baca juga buku-buku yang lain pula saudara. Kalau nggak punya pola, jadi saya pun kadang-kadang ku baca karangan-karangan, tafsiran-tafsiran, karena sudah bisa saya bandingkan. Inilah bedanya orang yang tidak punya pola. Ya, kalau nggak punya pola, lain pengertiannya, saudara-saudara. Tapi karena kita pola pengajaran yang benar, maka kita jelas pokok anggur yang benar. Silakan Pak Mangunsong ayat 1 mulai. Yohanes 5 ayat 1, 15 ayat 1 mulai, silakan. Demikian, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Lanjut. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Lanjut. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5, sama-sama 5, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah saudara-saudara sekalian. Ya. Apalagi yang kedua yang tidak dirusak, anggur. Ya. Siapa ini yang tinggal di dalam Tuhan? Tinggal di dalam Yesus. Pengusahanya adalah Bapa. Penanggung jawabnya semua diperhatikan ini. Tadi sudah disebut itu, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya, pemiliknya. Bapalah pemiliknya. Coba hidup. Kalau kita milik Tuhan, ini penting lagi saya jelaskan. Kalau kita miliknya Tuhan, Tuhan pengusaha, Tuhan menjamin hidup kita, milik Tuhan. Saudara-saudara, gak bakal siapapun merusaknya. Ya, asal mau kita jadi milik Tuhan. Ya, Tuhan memiliki hidup kita, dan kita satu dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus hidup dalam diri kita. Jangan bilang kalau ditanya Kristus di mana, kalau ditanya di sekolah minggu, di surga. Yakin nggak kau di dalam tubuh? Enggak, mana bisa buat Tuhan Yesus di perutku? Gak bisa. Tapi bagi kita, iman kita berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Gimana ini menerjemahkan tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu? Ada hubungan yang kuat. Ada hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara kita dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku. Hubungan apa ini, saudara-saudara? Hubungan untuk hidup di dalam kebenaran dalam Kristus. Itu tantanya kita tinggal. Jadi kalau ngajaran sekolah minggu, bukan tinggal Tuhan enggak ngerti. Bagi kita,
Apa membuktikan Tuhan tinggal dalam hidup kita? Tetap kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Pasti Tuhan hidup dalam kita. Gak bisa juga kita sok-sokan, oh pokoknya Yesus tinggal dalam hidupku. Sudah berdosa kita, sudah lakukan, oh Yesus tinggal dalam hidupku. No, tidak ada gunanya itu. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian, kita tinggal karena Kristus itu kebenaran. Benar seperti Kristus, suci seperti Kristus. Itu tandanya. Ya. Yang kedua, apa tandanya saudara-saudara sekalian? Kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam kesetiaan. Setia, tekun di dalam Kristus. Gak boleh sekali-sekali hari Minggu tinggal sama Tuhan, hari Senin tinggalkan lagi Tuhan. Jangan. Tinggal bersama dengan Tuhan, hubungan kebenaran dan kesucian dengan Tuhan. Itu artinya tinggal bersama Tuhan. Yang kedua, hubungan ketekunan terus menerus. Jangan hanya tinggal bersama Tuhan waktu enak saja. Kalau susah, tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu artinya kita memiliki hubungan yang baik, hubungan dalam kebenaran, dalam kesucian, hubungan dalam ketekunan. Biar menderita susah, kita tetap tekun bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan dirusak. Nah inilah saudara-saudara, gak akan dirusak kita. Pertama, pastikan diri kita, aku miliknya Tuhan. Ya, aku miliknya Tuhan. Dialah pengusahanya, aku miliknya Tuhan. Pasti tidak akan dirusak. Yang kedua, aku tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam hidupku. Aku hidup di dalam kebenaran. Selalu jaga. Kalau saya gak hidup dalam kebenaran, saya terpisah dengan Kristus. Kalau saya gak hidup dalam kekudusan, saya terpisah dengan Kristus. Saya harus punya hubungan ketekunan, tekun bersama Kristus. Dalam penderitaan, dalam apapun menderita. Karena kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita pasti berhasil mengatakan ini. Ya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah banyak. Ulangi dulu baca ayat yang keempat, Pak Mangun, silakan. Demikian tinggallah di dalam aku, Iya. dan aku di dalam kamu. Terus, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. iya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5 sama-sama, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, pemilik kita adalah Bapa, tinggal di dalam Kristus, pasti berbuah banyak. Pasti berhasil. Ya, pasti berbuah banyak loh saudara-saudara. Ya, dan ini kita imani. Tuhan, kalau aku tinggal dalam Engkau, saya nggak dirusak, tapi saya berbuah banyak. Berbuah banyak apa ini saudara-saudara? Ya, berbuah-buah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Buah anggur itu menyukakan hati. Ya, Amsal Sulaiman itu, anggur itu menyukakan hati. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Amsal Sulaiman berapa itu bisa dicari dulu, si Petrus cari dulu. Anggur itu menyenangkan hati. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita, Bapa adalah pemilik hidup kita, pasti satu saat kita berbuah-buah banyak. Selalu kalau kita tinggal bersama dengan Kristus, kita menyukakan hati Kristus. Kita menyukakan hati Bapa. Coba kita, banyak juga kita belajar ini. Berusaha kita menyukakan hati. Itu tanda anggur itu tak binasakan. Mana si Petrus? Ya. Amsal, coba Mazmur anggur ini saudara-saudara ya. Jadi kalau kita anggur ini kenapa nggak dirusak, menyukakan hati? Ya, Bapa pemiliknya, kita bersatu dengan Kristus dan hasilnya dia menyukakan hati. Jangan memedihkan hati Tuhan, saudara-saudara. Coba sebutkan, Bapak langsung biarkan, silakan. 104:15. Ya. Mazmur 114. Mazmur 104. 104. Mazmur 104. Kita tengok dalam kitab kita, saudara-saudara. Ya. Jadi Tuhan gak merusak kita bukan karena apa-apa, saudara-saudara. 104 ayat
ayat 15. Sama-sama kita baca, ini penting sekali saudara-saudara. 15, 1, 2, 3. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Coba ya. Jadi kalau kita punya anggur yang tidak dirusak, belajar menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati sesama. Coba saudara, enggak dirusak ini. Yang dirusak itu enggak menyukakan hati Tuhan, memedihkan hati Tuhan, memedihkan hati sesama. Ya, selalu anggur yang menyukakan hati manusia. Coba belajar kita saudara-saudara. Kita jangan enggak menyukakan hati manusia. Di mana-mana menyakitkan hati bertetangga, sakit hati tetangga dibuatnya. Kerja di satu tempat, sakit hati temannya. Kemana-mana membuat ulah, membuat orang susah. Saudara-saudara, ini akan binasa ini. Ya, makanya kalau kita anggur, Tuhan adalah pemilik kita. Kita bersama dengan Kristus dan kita berbuah banyak. Mulai buah banyak itu menyukakan hati. Sudah teman-teman kita gak suka itu yang kita buat. Ini akan rusak ini saudara-saudara. Sudah teman kita bilang, janganlah begitu, selalu begitu. Mana yang tidak disukai orang tua itu boleh dibuat. Ini susah ini saudara-saudara. Rusak ini macam begini. Menyukakan hati. Coba kita menyukakan hati. Enak kali kalau kita menyukakan orang saudara-saudara. Saya kalau lewat anak-anak sekolah ini, asal bilang sama temannya, Bodok, katanya. Masih anak SD itu. Bodok. Dalam hatiku, anak siapa lagi nih? Aspalnya lewat. Kenapa sih gak dibilang, orang baik? Orang baik. Enak kali. Tapi selalu menyakitkan hati. Ya. Kalau kita anggur menyukakan hati, saudara-saudara, kemanapun kita dilindungi Tuhan. Berbuatlah bagaimana kita menyukakan hati orang tua kita. Ya, coba kalau kalian menyukakan hati orang tua kita, pulang sekolah cepat waktu. Ya, jangan kuliah pacaran. Orang tua kasihan. Ya, susah orang tua, mana anak saya tadi kok nggak pulang-pulang, pahit hatinya, pedih hatinya. Ini nggak bakal dapat apa-apa ini. Coba, tapi coba menyukakan hati. Saya sendiri aja sini kalau anak-anak nggak pulang, itu langsung saya si Raya kok gak pulang-pulang, mana si Raya ini? Pak tua ini, aku sama kalian. Tapi gak di SMS, saudara-saudara. Kan pedih, si Lia kok gak terlambat. Macam sekian gak ini. Bapak ini gak tahu kalau aku masih bilang. Gimana saudara-saudara? Coba kita nyukakan hati dulu. Nyukakan hati. Mana yang disukai orang tua itu lakukan. Ya. Tentu yang disukai sesuai dengan kebenaran. Karena tadi anggur kita bersama dengan Kristus hidup dalam kebenaran kesucian. Jangan pula sesuka yang tidak benar. Tuhan dalam hidup kita dalam Tuhan itu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Baru bisa menyukakan hati. Jangan pula menyukakan hati pacarnya. Pergi ke sana, pergi. Kan kata Om Gembala menyukakan hati. Salah. Menyukakan hati dalam kebenaran, dalam kekudusan. Makanya saya mulai dari anggur itu mulai Bapa pemiliknya, kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, yaitu hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Baru menyenangkan hati untuk berbuat kekudusan. Jangan pula menyenangkan hati kejahatan. Pulang-pulang bawa hasil judi sama istrinya. Menang aku tadi, Pak. Dapat apa, didapat nomor. Bangga pula istrinya. Oh, puji Tuhan. Salah. Gak hidup dalam kebenaran. Aku bawa hasil ini, nipu tadi, dapat uang dari sini. Itu enggak menyukakan hati, memedihkan hati. Tapi menyukakan hati ini adalah hasil dari kebenaran dan kekudusan. Kita bisa menyukakan hati. Kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi dua hal ini yang enggak dirusak, saudara-saudara. Saya ulang-ulangi dulu ini. Kalau kita masih dibutuhkan Tuhan, selalu katakan, Tuhan masih butuhkah engkau dalam diriku? Di bidang apa Tuhan engkau membutuhkan aku? Di bidang pelayanan mana Tuhan? Ya. Guru kami dulu bilang, kalau seperti jari-jari kita ini, jari kelingking ini, kita paling kecil dari 5 ini. Jari kelingking ini pun kita, gak apa-apa katanya. Gak usah dulu cari jempol.
Jari telunjuk atau jari tengah atau jari manis? Jari kelingking katanya. Coba kalau gatal telingamu, gak mungkin ibu jarimu mengkorek-korek katanya. Mana itu? Jari kelingking. Oh, hebat pula saya pikir. Ya. Kecil apapun kita, selama kita dibutuhkan, tidak akan dirusak kita, saudara-saudara. Semua kita, anak-anak, semua kita selalu katakan, Tuhan, di bidang apa aku dibutuhkan di pekerjaan Tuhan ini? Ya, sekecil apapun itu, ya, pasti saya tidak akan dirusak. Itu yang pertama. Minyak tidak akan dirusak karena dibutuhkan dalam pelita. Yang kedua apa lagi? Anggur. Kenapa gak dirusak? Karena pemilik anggur itu adalah Bapa. Dialah pemilik hidupku. Kenapa gak dirusak? Karena aku tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalamku. Aku berbuah banyak. Buah anggur. Ya, ini buah anggur ini, saudara-saudara. Pelihara anggur ini sangat luar biasa ini. Ya, buah anggur menyukakan hati. Ya, selama saudara gak menyukakan hati, belum buah anggur, saudara. Ya, buah anggur. Belajar kita menyukakan hati. Ya. Dan gak ada baiknya kalau kita menyusahkan hati orang, saudara. Gak ada untungnya. Apalah untungnya kita memberikan hati orang? Gak ada untungnya. Coba kita menyukakan hati orang, ditunggu-tunggu orang kita. Seperti saya seringkali, Pak Maksir lama gak datang ke rumahku. Kenapa? Karena kita bisa belajar buat jangan sampai janganlah datang Pak Maksir ini. Datang-datang nanti ngomongin orang. Wah, gak berbuah banyak saya di situ, gak berbuah benar. Ya. Datang bertamu kita sama orang, selalu dinanti orang. Oh, ini ada hal yang menjadi berkat dalam hidupnya. Menyenangkan hati. Jangan pula datang kita ke rumah orang. Ada dulu teman saya, langsung bilang, keramikmu ini kok jelek kali ini keramik gereja. Datang-datang bukan bantu-bantu apa. Kasak gini keramik gerejamu. Baru tahu loh saudara-saudara. Kok gini piringmu? Kok gini masakanmu? Loh. Datang-datang bertamu langsung nyakiti hati orang. Ya. Datang kita bertamu, gak usah kita apapun itu. Saya baca bertamu gak pernah kritik gimana masakannya, gimana apanya. Datang kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Semua kita sudah bertetangga. Ya, jangan menyakiti hati tetangga, menyukakan hati. Ini tetangga-tetangga kita ini semua, sudah. Ya, ada tetangga yang samping itu kalau nangis terus udah besar anaknya, kamu nangis lagi, udah belajar senyum, terus begini, saudara-saudara. Nyukakan hati kita, nggak bakal dirusak. Kemana kita di pekerjaan saudara nyukakan hati. Ya tentu kebenaran dan kekudusan itu kuncinya. Menyukakan hati dalam kebenaran, dalam kekudusan. Di perkuliahan saudara, menghadapi dosen, menghadapi teman, nyukakan hati lah. Ya, jangan dosen kok kritik-kritik. Habislah nanti ditambah setahun lagi, tambah 2 tahun lagi. Ya, dosen begitu. Saya selalu bilang mahasiswa-mahasiswa di sini. Ya namanya dosen, nilai saudara di pulpennya. Adapun kekurangannya udah biarin, memang dia dosen. Ya, nggak usah banyak kali kritik kita. Udahlah, menyukakan hatinya lah. Dosen ini begini. Tapi kebenaran kekudusan. Oke. Ya. Cepat, saudara-saudara. Si Lia ini hanya 3,5 tahun bisa selesai. Orang 4 tahun sampai 5 tahun. Dia 3,5 tahun cum laude dia dapatkan. Ya. Belajar. Dimanapun kita, saudara-saudara. Di rumah. Nyukakan istri, tapi dalam kebenaran, dalam kekudusan. Jangan panggil istrinya, si kurus-kurus ini, katanya pula. Si gendut-gendut ini, panggil suaminya. Saudara. Apalagi panggil suaminya yang jelek-jelek pula juga. Itu dia pada foto nakin suami kau, kurang naik suami nasingnya. Coba, saudara, menyukakan hati lah. Kita dipelihara Tuhan. Ya. Jadi ini, saudara-saudara, minyak dan anggur tidak dirusak. Kenapa? Itu sudah saya sebutkan tadi. Ayo kita berguna bagi Tuhan. Yang kedua, kita milik Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kebenaran dan kekudusan. Baru kita bisa punya buah anggur. Buah anggur yang menyukakan hati. Siang ini kami sampaikan karena kita nanti perjamuan kudus. Saya harap kita mengerti semua ini, saudara-saudara. Biar kita seperti tekad kita tadi pertama. Ya, kita hidup berguna bagi Tuhan.
terjadi kerusakan hebat. Kerusakan hebat. Nggak ada yang bisa menghalangi kerusakan hebat ini, kecuali saudara menjadi berguna bagi Tuhan, bagikan minyak yang ada untuk pelita emas. Saudara yang mau menjadi milik Tuhan, ya, bersatu dengan Tuhan, Tuhan dalam kita dan kita di dalam Tuhan, dalam kebenaran kekudusan, sampai berbuah anggur, menyukakan hati. Setiap kita menyukakan hati, pasti dilindungi Tuhan, tidak akan dirusak oleh siapapun. Apalagi kalau kita menyukakan hati dasar kebenaran dalam kekudusan. Mari hari ini buka hati saudara, kita naikkan pujian kita. Masih nyanyian tadi, Ku Memandang, karena saya sangat senang nyanyian ini. Supaya di hari-hari ini saudara, apapun pergumulan saudara, pandanglah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kalau mau dipelihara Tuhan, tidak dirusakkan, jadilah hidup berguna bagi Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, di bidang apa aku berguna? Aku jadi apa Tuhan? Apa yang kulakukan? Saudara, tidak bakal dirusak oleh siapapun. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku, dalam kelemahanku. Kau nyatakan kuasa-Mu, ku percaya, ku percaya. Ku memandang salib-Mu, kekuatanku, di dalam di tangan-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku. Takkan pernah ku meragukan kasih-Mu, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, pelindung, memandang-Mu, memandang-Mu. Amin. Buka hatimu, pandang Tuhan dalam kemuliaannya. Dia sanggup memelihara kita. Kita dilindungi, tidak dirusakkan oleh apapun. Dia sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandang-Mu, memandang. Jangan pandang yang lain-lain, pandang Dia, menolong hidupmu, mengangkat hidupmu. Dia Yesus kita, Dia Allah yang melindungi kita. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku. Kita angkat tangan, memandang Tuhan dalam hidup kita, memandang-Mu, memandang. Amin. Dalam kemuliaan, terima kasih. Memandang. Amin Tuhan. Kami pandang Engkau dalam setiap pengalaman hidup kami. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku,
Kami tidak dirusakkan. Minyak dan anggur tidak dirusak. Hidup kami berguna. Hidup kami miliknya Tuhan. Hidup kami berbuah-buah kebenaran. Hidup kami berbuah-buah untuk menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pegang tangan kami. Tuntun kami Tuhan. Pakai kami bagimu, bagi pekerjaanmu. Di bidang apapun kami dipakai Tuhan, agar kami boleh dilindungi. Kami tidak dirusak, pekerjaan kami tidak dirusak, masa depan kami tidak dirusak, karena Engkau yang melindungi kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih. Terima kasih siang ini firman-Mu sangat dahsyat bagi kami Tuhan. Semua terjadi kerusakan-kerusakan, tapi hanya minyak dan anggur tidak dirusak. Pakai kami Tuhan. Tidak ada jaminan, harta kami tidak menjamin kami untuk tidak dirusak. Kepandaian kami juga. Tapi yang menjamin kami, kalau kami masuk dalam pekerjaan Tuhan, kalau kami menjadi milik-Mu, kalau kami hidup dalam kebenaran, berbuah-buah, melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Hari ini kepada hamba-Mu firman ini, kepada kami semua, tidak kami lewatkan firman ini. Tidak dirusak hidup kami. Kami dilindungi secara sempurna. Tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk menerimanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita akan naikkan pujian kita, saudara-saudara. Ya. Masih nyanyian ini kita naikkan. Kita belajar nyanyian ini. Ya. Kita terima tubuh dan darah Kristus. Nyatakanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan saat ini. Curahkanlah kasih-Mu, jamah hatiku, naungi hidupku dalam kelemahanku, dalam kelemahanku Kau nyatakan kuasa. Ku percaya, ku percaya, ku memandang salib-Mu, kekuatanku di dalam kasih, di tangan-Mu, di tangan-Mu seluruh hidupku takkan pernah. Kasih. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, berlindung memandangmu, memandangmu. Amin. Ya, memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Nah, semua bangkit berdiri. Yang sanggup untuk menopangku, Engkau gembalaku, oh Bapa, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku, Engkau gembalaku. Haleluya. Sudah saatnya bagi kita untuk berada dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Gak ada jaminan apapun di luar sana. Banyak hal yang dirusakkan, semua akan dirusakkan, kecuali minyak dan anggur. Hari ini sudah dengar firman, jangan keraskan hatimu, ambil keputusan. Tanya sama Tuhan, Tuhan di bidang apa Engkau membutuhkan hidupku. Tanya kepada Tuhan, Tuhan aku adalah milik-Mu.
Aku bersekutu dengan Engkau dalam kebenaran dan kekudusan. Sampai saudara hidup berbuah-buah anggur, menyukakan hati manusia, menyukakan hatinya Tuhan. Hari ini jangan bermain-main dengan tubuh darah Kristus. Kalau ada dosa minta ampun, agar perjamuan kudus ini jadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Ubahlah roti ini benar-benar menjadi tubuh-Mu, anggur ini benar-benar menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Ada dosa, tinggalkan. Minta ampun sama Tuhan, agar kita terlindung, tidak dirusak oleh keadaan dunia ini. Dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku sekali lagi memandangmu, memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandangmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur siang ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami memandang Engkau yang sanggup melindungi kami. Tidak ada yang bisa merusak kami, karena kami adalah milik-Mu. Kami bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Kami hidup menyenangkan Engkau dalam kebenaran dan kekudusan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu biarlah kami praktekkan dalam hidup kami, agar perjalanan kami di hari-hari terakhir ini kami tidak hancur, tapi kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Jika Engkau datang dalam kemuliaan-Mu, Engkau akan angkat kami Tuhan. Semua beban-beban, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, baik yang bersaksi, Engkau selalu menopang. Kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat dari kuasa apapun. Engkau sanggup menyediakan masa depan. Engkau melihat niat hati kami. Kalau niat hati kami baik, pasti Engkau akan berikan ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Kami bersyukur segala penyakit kami Engkau sudah sembuhkan kami oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali berterima kasih buat korban khusus saudara yang saudara berikan di bulan April. Yang saya sampaikan ini saudara-saudara, mulai dari bulan Juni rupanya nggak saya sampaikan secara lengkap saudara-saudara, tapi saya sampaikan ini saudara-saudara untuk korban khusus saudara dari bulan April kemarin, dari keluarga S Manulang Boru Tinambunan 110.000, dari keluarga S itu Morang Boru Simbolon 100.000, dari Avia Natalia Sinaga 100.000, dari keluarga Petrus Sinaga Boru Pardede 100.000, dari keluarga S itu Morang
Boru Simbolon 100.000, dari keluarga Deti Nambunan 100.000, dari keluarga Bapak Imel Naibaho 100.000, dari keluarga Haka Hutahayan Maoci 100.000, dari keluarga Gembala 200.000, dari keluarga B Purba 100.000. Jumlahnya 1.110.000. Saldo kita saudara-saudara di bulan Juni adalah bulan Juni 2022 22.836.000. Lalu penerimaan kita di bulan Juli ini sudah sebagian kita belanjakan, jadi nominalnya sebagian berkurang karena kita belanjakan saudara-saudara. Di bulan Juli 22 adalah 805.000, bulan Agustus 800.000, bulan September 1.450.000, bulan Oktober 1.039.000, bulan November 22 adalah 900.000. Jadi di akhir tahun karena Desember kita pakai hanya sampai November ya, itu jumlahnya 4.994.000. Baru di penerimaan bulan Januari sampai April hari ini, di bulan Januari kita kumpulkan persembahan saudara-saudara 426.000 karena digunakan sebagian untuk beli lampu. Jadi di Januari banyak pengeluaran kita, jadi yang tinggal itu 426.000. Februari 1.110.000, Maret 810.000, April hari ini 1.110.000. Jadi penerimaan kita di Januari sampai April adalah 3.446.000. Jadi dari gabung penerimaan Juli sampai dengan April hari ini adalah 4.994.000 tambah 3.446.000 adalah 8.440.000. Ya, jadi dari Juli sampai April karena kita memperbaiki pintu dan jendela saudara-saudara ini seminggu ini juga. Saya pun karena tukangnya hanya begitu, saya ngeceknya, ya begitulah kelemahan saya saudara-saudara, kalau kerja langsung kaki saya yang bermasalah. Jadi belum sampai catnya saja, masih sebagian catnya itu. Jadi pengeluaran kita untuk perbaikan pintu dan jendela itu 3.700.000. Habis sebegitu nih, maksud saya cat lagi di depan itu, tapi tunggu kesehatan. Jadi biaya kita untuk mengganti pintu dan jendela 3.700.000. Dari 8.400.000 dari 8.440.000 dikurangi dengan 3.700.000 jadi 4.740.000. Itu terkumpul uang kita dari Juli sampai dengan April. Nah, sekarang kita gabungkan dari saldo kita bulan Juni 23.836.000 ditambah 4.740.000, maka saldo kita di per April ini saudara-saudara 28.576.000. 28.576.000 karena sudah kita keluarkan untuk perbaikan pintu itu saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Banyak hal yang ingin kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, tapi selalu kita mohon tuntunan Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan selalu kita utamakan. Tuhan memberkati kita, kita akan naikkan pujian kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, satu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ya. Nyanyian sukacita kita bersama dengan Tuhan, kemenangan ada di pihak kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku
Roh Kudus, haleluya. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia hidup, haleluya. Dia naik terus, sekali lagi haleluya. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik Roh Kudus. Haleluya, sungguh kami bersyukur kemenangan bersama dengan kami Tuhan. Kami menghadapi kegerakan-kegerakan hari-hari terakhir ini. Tapi kami membawa diri kami masuk ke gerakan hujan air, ke gerakan perdamaian. Sehingga kami tidak akan mengalami penderitaan karena kuda hitam. Terjadi kelaparan bagi kami dipelihara Tuhan. Terjadi kerusakan-kerusakan sampai ke suasana maut kami dihindarkan oleh Tuhan. Untuk itulah kami datang kepadamu ya Bapa. Berlimpah kasih anugerah-Mu bagi kami. Tak putus-putusnya berkat Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami makin setia kepadamu, makin melayani Engkau. Sampai pakai hidup kami berguna bagi Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, teman-teman kami yang tidak hadir, dimanapun mereka, jamah hati mereka untuk selalu berseru. Keluarga kami yang belum bertobat, berikan roh pertobatan. Bahkan juga gereja kami ini berkati negara ini Tuhan. Bahkan semua anak-anak kami di bangku sekolah mereka, Tuhan tuntun jawab pada guru mereka, teman sekolah mereka, dosen mereka, pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Engkau selalu menopang mereka Tuhan. Engkau melihat hati mereka, niat mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur, kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami di masa tuanya. Teguhkan imannya, kuatkan imannya ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Semua persembahan kami mulai dari kolekte, korban khusus, persepuluhan kami berikan karena firman-Mu. Dan pasti Engkau akan memberkati dan kami gunakan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sumber segala berkat, tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Bersama kita katakan amin. Tetap berdiri, kita sampaikan kepada Tuhan apapun perkataan kita, yaitu hidupku berguna bagi Tuhan. Kita katakan dengan iman, karena seperti yang kita katakan kepada Tuhan, itu Tuhan perbuat bagi kita. 3 kali, hidupku berguna bagi Tuhan. 1, 2, 3. Hidupku berguna bagi Tuhan. Hidupku berguna bagi Tuhan. Hidupku berguna bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.